اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعوني دعوني بنادي حبيبي ولا تأمروني
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummahatul mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimat al-hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Ahbabina wa dufan al-aizza adanallahu iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan di hadis berikutnya, nomor hadis 6335. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin sadaqah. Setiap hutang adalah sedekah. Setiap hutang adalah sedekah. Artinya orang yang memberikan hutangan uang atau sejenisnya, maka Allah akan berikan pahala sedekah kepadanya. Sedekah maksudnya pahala sedekah. Selagi hutang belum dibayar, maka dia dianggap bersedekah setiap hari senilai hutang yang dihutangkan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan setiap hutang yang belum dibayar setelah tiba waktu pembayarannya, maka itulah yang nilainya sedekah sampai terlunasi. Kullu qardin, setiap hutang, jarra manfaatan, yang menarik manfaat, fahuwa riba, maka dia adalah riba. Setiap hutang yang menarik manfaat, dia adalah riba. Bahkan sebagian ulama tidak mau berteduh di naungan rumah seseorang yang ia berhutang kepadanya. Biasanya ketika kita berjalan di jalan raya, dia tidak pernah memberikan tumpangan di kendaraannya. Tapi sejak dia berhutang ke kita, dia berikan tumpangan, maka itu adalah riba. Sebelumnya dia tidak pernah memberi hadiah, tapi sejak dia berhutang dia memberi hadiah, itu adalah riba. Jadi apapun manfaat yang disebabkan karena hutang yang kita berikan kepadanya, maka itu hukumnya riba. Termasuk gadai menggadai. Ketika seseorang berhutang uang di kampung-kampung,
maka akan diberikan sawahnya sebagai jaminan hutang. Harusnya begitu, jaminan. Tetapi realitanya adalah sawah digarap oleh orang yang memberikan hutang. Sawah digarap oleh orang yang punya uang. Setiap tahun dia panen 2 kali. Tahun depan panen 2 kali. Bahkan hutang yang seperti ini bukan setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun lamanya. Maka selama puluhan tahun itulah dia memanfaatkan sawah milik orang yang berhutang kepadanya. Kalaulah dikumpul-kumpulkan dari hasil yang didapatkan, sudah hampir senilai dengan uang yang diberikan, uang yang dihutangkan. Berarti bunga yang dia dapat itu 100% kalah bank dunia. Siapa yang berani hutang di bank bunga 100%? Hutang 1 juta bayar 2 juta, hutang 10 juta bayar 20 juta. Tidak ada yang berani. Tapi dalam praktek gadai menggadai pada hari ini, itu sama dengan bunga 100%. Bahkan kalau sudah sampai 30 tahun, itu sawah tergadai dulu sudah lama ke orang tuanya, yang pada hari ini digarap oleh anaknya. Berarti dah tergadai selama 50 tahun lamanya. Berapa yang dia dapatkan dari sawah itu? Nah, ketika yang punya sawah nanti punya uang, maka ada bahasanya menjapuk gadai. Sawah dikembalikan, uang diterima 100%. Enggak ada potongan. Uang diterima 100%. Kalaulah hutang uang dibayar dengan uang, mungkin ada kerugian bagi yang punya uang. Tapi hutang sawah di kampung itu bukan pakai uang, tapi pakai nilai emas, sehingga nilai uangnya enggak berkurang sama sekali. Berapa riba yang dimakan? Asbab praktek riba seperti itulah yang pada hari ini hasil sawah naik ke langit keberkahannya. Bahkan jangan naik ke langit, turun dari langit pun tidak. Buktinya dulu lama sekali panen dalam setahun, hampir setiap rumah mengeluarkan zakat padi. Hari ini panen 3 kali dalam 1 tahun, enggak pernah ada zakatnya. Kenapa sudah 3 kali malah enggak ada zakatnya? Dulu 1 kali kenapa banyak zakatnya? Dulu teknologi dengan teknologi pertanian yang serba ada, hanya media sawahnya dengan kerbau, dengan sapi, dengan cangkul, belum ada mesin. Bisa menghasilkan panen sekali setahun, kemudian zakatnya setiap kali panen. Hari ini semuanya serba canggih, dengan teknologi sawahnya, dengan pupuk yang ada pengembangan, peningkatan, kemudian bibit yang lebih cepat panennya, bisa sekali 3 bulan, akhirnya setahun bisa panen 3 kali, selambat-lambatnya, sekurang-kurangnya 2 kali. Tapi kemana zakatnya? Sebab apa hal itu terjadi? Karena riba yang telah diwarisi dari nenek moyangnya. Nah, sesuai dari hadis ini, kullu qardin jarra manfaatan, setiap hutang yang membawa manfaat dia adalah riba. Sehingga para ulama untuk menjaga hal seperti ini, jangankan bergadai sawah yang seperti itu, ditumpangkan kendaraan di jalan saja dia enggak mau. Kecuali hutangnya sudah lunas, maka dia akan mau, supaya tidak ada riba atau terjebak kepada praktik riba. Kullu kalamin, setiap perkataan, setiap pembicaraan, la yubda'u fihi,
yang tidak dimulai padanya dengan ucapan alhamdulillah bahwa ajzam, maka dianya ucapan kurang berkahnya. Ajzam arti dasarnya kusta, maka dianya perkataan kusta artinya kurang berkah, tidak bermanfaat. Maka setiap ucapan kita mulai alhamdulillah. Alhamdulillah, laporan dalam minggu ini si fulan tidak sabak 2 kali. Mulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah hasil musyawarah hawari. Alhamdulillah nanti kita akan bagi tugas untuk gotong royong. Ada acara besar yaitu jur ulama dan santri di Ma'had Darul Hijrah. Jadi dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah kita akan awali kubro tahun ini di akhir bulan. Alhamdulillah sudah kita tetapkan hari wisuda tanggal 18 Februari. Nah, jadi ucapan-ucapan yang dimulai alhamdulillah, maka dia akan membawa keberkahan. Maka setiap kali ngomong, mau memberikan informasi atau bertanya atau berbicara, mulailah dengan alhamdulillah supaya ada keberkahan. Hadis sahih, kullu kalmin, setiap luka. Kalau kalamin bicara, kalau kalmin luka. Kullu kalmin, setiap luka, yaklamuhu, yuklamuhu, yang dilukai akannya luka, yang dilukai akannya luka, al-muslimu, akan seorang muslim, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, takunu, itu ada ia luka tersebut. Ternyata kalma itu kalimatnya ta'nis majazi, sehingga fi'ilnya takunu. Ada ia luka tersebut yaumal kiamati, pada hari kiamat, kahai'atiha, seperti keadaannya luka, seperti keadaannya luka, idza tu'inat, apabila ditusuk ia luka. Tufajjaru daman, tufajjaru, tufajjiru, tafajjaru. Nah, tafajjaru itu fi'il mudhari', bentuknya fi'il madhi. Maka di sana ada pembuangan satu ta. Asalnya tatafajjaru, tafajjara yatafajjaru, yatafajjaru, yatafajjarani, yatafajjaruna, tatafajjaru. Harusnya ditulis tatafajjaru, tapi untuk takhfif boleh dibuang taknya satu, tafajjaru. Jangan katakan itu salah baris, fi'il madhi kok dhamma ujungnya. Dia bukan fi'il madhi, tapi fi'il mudhari yang dibuang taknya satu. Tatafajjaru, tafajjaru, memancarkan ia luka, daman, akan darah. Wal launu, launud dam, padahal warna luka tersebut warna darah. Wal arfu, arfu miskin, dan baunya bau kasturi, dan baunya bau kasturi. Arfu, bau, arfu miskin, bau kasturi.
Nah, ini salah satu hadis berbicara tentang fadilah syahid fisabilillah. Orang-orang yang mati syahid fisabilillah akan dibangkitkan pada hari kiamat. Berdiri, mengantuk. Orang-orang yang syahid fisabilillah maka akan dibangkitkan dengan lukanya yang dia dapatkan ketika dia syahid, persis seperti di hari dia dilukai, dan darahnya tetap keluar. Warnanya warna darah, tapi aroma dari darah itu aroma kasturi. Bau dari darah itu bau kasturi. Sehingga orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena darah syahidnya adalah buktinya di hadapan Allah. Itu adalah saksi yang akan membela orang mati syahid di hadapan Allah di akhirat kelak. Karena dia tidak mandi, maka dia tidak boleh disolatkan. Karena yang boleh solat, yang boleh disolatkan hanya jenazah yang sudah mandi dan orang yang sudah mandi. Sehingga jenazah-jenazah yang belum mandi maka tidak boleh disolatkan. Salat gaib terhadap jenazah yang belum dimandikan tidak sah hukumnya, haram hukumnya, karena bersengaja melakukan ibadah yang ulama katakan tidak sah, itu dianggap bermain-main dengan agama. Kemudian solat terhadap jenazah yang belum ditemukan karena tertimbun gempa bumi dan sebagainya atau tenggelam dalam laut, maka tidak boleh disolatkan karena belum dimandikan, walaupun jenazahnya tenggelamnya dalam laut. Itu sebabnya kenapa orang mati syahid dipelihara darahnya, bahkan disunnahkan dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai ketika mati syahid, supaya menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma sana'ta, setiap apa saja, kullu ma, setiap apa saja, sana'ta, yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, ila ahlika, terhadap keluargamu, fahuwa, maka dia adalah sadaqatun, bernilai sedekah, alaihim, atas mereka, maka dianya bernilai sedekah atas mereka. Seorang ayah memberikan uang untuk nafkah, nilainya sedekah, untuk makan sedekah, untuk pendidikan sedekah, untuk transportasi sedekah, untuk rekreasi sedekah, apapun yang diberikan, apapun yang diberikan kepada keluarga, maka itu akan dinilai sebagai pahala sedekah bagi yang memberikan. Bahkan sedekahnya nilainya lebih tinggi daripada diberikan kepada orang lain. Bersedekah kepada keluarga, bersedekah kepada keluarga terdekat, itu nilai sedekah yang dapat dua pahala. Pertama, pahala sedekah
yang kedua pahala silaturahim. Nah, begitu pemurahnya Allah. Kalaulah memberikan sesuatu kepada keluarga, itu kan satu kewajiban. Dan serasa banyak orang yang akan ikhlas dalam hal ini. Banyak orang-orang yang ikhlas dalam hal seperti ini, daripada dia memberi kepada orang lain. Justru pada tempat yang banyak orang ikhlas itulah, yang orang tidak merasa memberi itulah, tetap Allah berikan nilai sedekah. Berarti betapa luasnya rahmat Allah dan betapa inginnya Allah manusia itu meraih surga. Sehingga dengan kewajibannya pun yang dia tidak merasa berbuat, Allah berikan nilai besar di sana. Gak ada orang tua merasa bersedekah ke anaknya ketika membelikan pakaian. Dia merasa itu memang tanggung jawabnya. Tapi Allah menilai itu adalah sedekah juga. Kullu ma sana'ta, setiap apa saja yang kamu lakukan. Di sini ada maf'ul yang dibuang, min kulli khair, dari setiap kebaikan. Kullu malin nabi, seluruh harta Nabi, seluruh harta Nabi sadaqatun, sedekah, illa kecuali ma at'amahu ahlahu, sesuatu yang telah ia berikan makan akannya, ma at'amahu, sesuatu yang telah dia beri makan akannya, ahlahu, kepada keluarganya, wa kasahu, dan yang telah ia berikan pakaian kepada mereka, dan yang telah ia berikan pakaian kepada mereka. Inna la nurathu, sesungguhnya kami di situ maksudnya para nabi, tidak diwarisi. La nurathu, tidak diwarisi. Maka ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menanyakan tentang harta peninggalan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hadis ini, bahasanya Nabi bersabda, seluruh harta para anbiya ketika anbiya itu meninggal itu adalah sedekah kepada kaum muslimin, bukan warisan yang dibagikan kepada keluarganya. Yang belakang Zulkarnain geser. Nah, jadi sehingga harta para nabi itu tidak diwarisi, tidak diwarisi oleh keluarganya, kecuali yang sudah berupa makanan. Nah, kalau sekiranya ada beras yang ditinggalkan, itu jangan pula disita, itu biarin saja. Kecuali berupa pakaian yang ditinggalkan untuk keluarga, itu nggak boleh diambil. Selain itu, tanah, kendaraan, kemudian hewan ternak, dinar, dirham, selain dua hal yang sudah menjadi bahan makanan yang sudah dibeli, yang kedua pakaian yang sudah diberikan, ini tidak boleh diambil oleh pemerintah. Ini tidak akan diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi selain daripada itu akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal, ke harta negara. Begitu aturan untuk keluarga para anbiya. Itu bukan hanya untuk Rasulullah saja,
tapi untuk seluruh para nabi, karena di akhir hadis Nabi sabdakan, inna la nurasu, sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi harta peninggalannya. Hadis hasan. Kullu malin, setiap harta, kullu malin, setiap harta, uddiya, yang telah dibayarkan, uddiya, yang telah dibayarkan, zakatuhu, zakatnya, falaisa bikanzin, maka tidak ia harta dengan simpanan. Wa in kana, walaupun adalah harta tersebut, walaupun adalah harta tersebut madfunan, dikubur, tahtal ardi, di dalam tanah atau di bawah tanah. Wa kullu malin, dan setiap harta, tuadda zakatuh, yang dibayarkan zakatnya, bahwa kanzun, maka dia adalah harta simpanan, maka dia adalah harta simpanan. Wa in kana zahiran, walaupun harta tersebut nampak, walaupun harta tersebut zahir, nampak. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahasanya tidak seluruh ayat Al-Quran itu dipahami secara tekstual. Untuk kalian salafi, tidak seluruh ayat Al-Quran itu dipahami secara tekstual. Kenapa hadis ini diriwayatkan oleh Nabi SAW? Untuk meluruskan pemahaman ayat yang berbunyi, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, summa la yunfikunaha fi sabilillah, kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sambungannya? Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri mereka berita gembira. Itu ayat untuk mencela. Beri dia berita gembira. Apa berita gembiranya? Adzabin alim, azab yang pedih. Mana pula azab yang pedih itu berita gembira? Itu berita sengsara. Tapi digunakan kalimat tersebut biar bikin orang itu sadarkan diri. Itu sastra Quran. Apa berita gembiranya? Apa azab yang pedih yang disediakan? Fatuqwa biha jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Disetrika dahinya. Kata ulama, karena itu yang pertama kali berkerut ketika dia minta sumbangan. Kemudian lambungnya, karena itu yang kedua kali dia akan meninggalkan orang yang meminta. Kemudian punggungnya, karena itu adalah anggota terakhir yang dia palingkan kepada si pengemis. Lalu diberitahukan kepada mereka, inilah setrika yang digosokkan ke dahi kamu, itu simpanan kamu di dunia. Berarti ayat berbicara tentang simpanan, berarti harta yang disimpan. Kalau harta yang disimpan berarti tidak boleh menabung. Menabung pangkal kaya bertentangan dengan ayat tersebut. Itu jadi pemahamannya. Enggak boleh menabung. Karena kalau ditabung menjadi setrika di akhirat. Berarti tabungan harus dihabiskan. Nah, supaya pemahaman
tidak. Asalkan harta tersebut kamu bayarkan zakatnya, maka dia dianggap tidak ditabung. Walaupun kamu timbun dalam tanah. Tapi apabila harta itu kamu enggak bayarkan zakatnya, itulah harta yang dimaksudkan, harta yang disimpan. Walaupun dia berjalan di muka bumi. Kambing misalnya, kerbau dia punya. Jadi Nabi sabdakan, jangan memahami secara tekstual. Karena secara tekstual itu sapi nggak ditabung, nampak. Yang ditabung itu harta yang disimpan, yang tertimbun dalam tanah, itu tersimpan. Tapi kata Nabi, walaupun nampaknya tersimpan, azal zakatnya dibayar, maka dianggap tidak tersimpan. Kalau zakatnya nggak dibayar walaupun tidak tersimpan, itu dianggap simpanan. Berarti di situ ada makna istilahi daripada sebuah kanz yang akan menyebabkan pemiliknya akan disiksa di akhirat kelak. Kullu ma tu'aduna fi mi'ati sana. Setiap perkara yang dijanjikan kepada kalian pada 100 tahun. Kullu ma, setiap perkara, tu aduna, yang dijanjikan kepada kalian, fi mi'ati sana, pada setiap 100 tahun. Maaf, pada 100 tahun. Kalimat kullu di sini maknanya bukan semuanya. Kenapa? Karena ada sebagian kecil yang Nabi informasikan kepada umat terjadi sebelum 100 tahun. Di antaranya pecahnya pintu fitnah. Bermulanya fitnah di badan umat Islam. Itu terjadi dengan dibunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu bagian yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata terjadinya sebelum 100 tahun. Dan Nabi juga menjanjikan tentang 10 tanda kiamat. Dan itu terjadi bukan pada 100 tahun, tapi sebahagian besar mantuk berdiri. Jangan membiarkan mengangguk-angguk di tempat. Tapi sebahagian besar dari apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi setelah 100 tahun. Sebagian ulama berpendapat 100 tahun sejak Nabi diangkat jadi Rasul. Pendapat yang kedua 100 tahun sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maaf, salah. Pendapat yang kedua 100 tahun sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pendapat. Seperti riwayat Nabi sabdakan, satakunu fi ummati, akan terjadi pada umatku. Kemudian sayatikum zamanun, akan datang kepada kalian suatu masa yang modelnya begini dan begini. Nah, janji-janji seperti itu, informasi-informasi seperti itu, ini terjadi 100 tahun setelah Nabi dibangkit menjadi Rasul. Berarti tahun 87 Hijriah. Nah, berarti mulai dari tahun 87 Hijriah, karena 13 tahun di Makkah.
Atau pendapat yang kedua, 100 tahun sejak Nabi meninggal, berarti terjadinya pada tahun 110 Hijriah. Maka sejak itulah mulai bermunculan apa yang Nabi informasikan dalam hadis-hadisnya. Kullu mu'dibin, setiap orang yang memberikan hidangan. Kullu mu'dib, setiap orang yang memberikan hidangan. Yuhibbu, menginginkan antukta ma'dubatah, ma'dubatuh, bahwa didatangi hidangannya, bahwa didatangi hidangannya, sehingga sebuah kekecewaan kalau sekiranya hidangan sudah dibuat, tamu enggak jadi datang. Ini kekecewaan besar bagi orang tersebut. Sehingga perkiraan tamu yang diperkirakan 200 orang, dia siapkanlah hidangan 200 orang, kemudian datang 100 orang, banyak sisa makanan. Maka ini menyebabkan orang yang menghidangkan kecewa. Apa kata dia? Siapa yang akan makan? Banyak sisanya. Tapi ketika hidangan habis semuanya, ini sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Alhamdulillah, tamu semuanya hadir, hidangan semuanya habis, enggak ada lagi yang sisa. Walaupun tuan rumah enggak sempat makan hidangan tersebut, satu kebanggaan dan kesenangan baginya kalau hidangannya habis termakan. Kaki. Wa ma'dabatullah, dan hidangan Allah adalah Al-Quran, dan hidangan Allah adalah Al-Quran. Fala tahjuru, maka janganlah kalian tinggalkan akannya. Fala tahjuru, maka jangan kalian tinggalkan akannya. Kullu mu'dhin finnar, setiap orang yang menyakiti orang lain berada dalam neraka. Kullu mu'dhin, setiap orang yang menyakiti orang lain finnar, berada dalam neraka. Ini juga hadis am, ditaksis dengan kalimat kullu mu'dhin bi ghairi haq, setiap orang yang menyakiti orang lain dengan tanpa alasan yang benar, maka dia berada di neraka. Maka kalaulah orang Islam membunuh orang musyrik, itu bukan hanya menyakiti tapi mengakhiri hidupnya, itu enggak berada dalam neraka, tidak berada dalam neraka, karena hak. Sama ketika Nabi bersabda dalam hadis kemarin kita baca dan Sunan Ibnu Majah, akan terjadi kiamat, sebelumnya akan ada pembunuhan demi pembunuhan. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan kita membunuh orang-orang musyrik? Nabi sabdakan, bukan itu maksudnya, tapi membunuh muslim sesama muslim. Jadi walaupun Nabi katakan membunuh, saling membunuh satu sama lain,
Tapi maksud pembicaraan Nabi itu sesama muslim. Sehingga sahabat memahami, mengatakan, bagaimana kami membunuh orang musyrik, sudah sekian orang kami bunuh. Nuqatilul musyrikina kadza wa kadza. Nah, begitu juga di sini. Setiap orang yang menyakiti dalam neraka. Maka ditakwilkan kullu mu'dhin bi ghairi haq. Bagaimana Al-Gojo memotong tangan pencuri? Bagaimana Al-Gojo mencambuk penzina 100 kali? Bagaimana Al-Gojo memisahkan kepala si pembunuh dari badannya? Bagaimana Al-Gojo menyalib si pembegal? Semuanya itu menyakiti. Itu tidak masuk kategori dalam hadis ini, karena itu hak. Dia lakukan dengan sebenarnya, dengan aturan yang jelas, dengan aturan syara. Berarti kullu mu'din bi ghairi haqqin, mafhumnya setiap yang menyakiti dengan tanpa alasan yang benar, finnar, dalam neraka. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh ulama usul di dalam kitabnya, bahasanya ada sebahagian redaksi dari nas Quran dan hadis itu yang dipahami, yang pemahamannya bergantung kepada kalimat yang disembunyikan. Yahtaju ila itmar, pemahaman yang sempurna bergantung kepada kalimat yang ditakdirkan. Kullu masjidin, setiap masjid, fihi imamun, pada masjid tersebut ada imamnya. Fihi imamun, yang di dalamnya ada imam. Wa muadzinun, dan ada muadzin. Fal i'tikafu fihi yaslu, maka i'tikaf padanya masjid itu layak, itu pantas. Setiap masjid yang di dalamnya ada imam, di dalamnya ada muadzin, maka i'tikaf di masjid tersebut pantas. Nah, karena i'tikaf salah satu syaratnya atau ketentuannya tidak boleh keluar dari masjid. Kalaulah di masjid tersebut tidak ada imam sama muazzin, berarti ketika dia mau salat 5 waktu, dia mesti pergi ke masjid lain, sehingga i'tikafnya terganggu. Bagaimana i'tikafnya jalan, salatnya enggak terganggu? Maka mesti di masjid yang di sana ada salat jamaah. Biasanya masjid yang jalan salat jamaahnya itu kalau ada imam tetapnya sama muazzin tetapnya. Kalau masjid yang enggak ada muazzin tetapnya sama imam tetapnya, itu berjalannya jamaah itu kadangkala jalan, kadangkala tidak. Hujan lebat subuh hari, enggak terdengar suara azan. Kenapa? Muazzinnya jamaah yang bergilir. Siapa yang azan? Karena tidak terdengar suara azan, akhirnya orang enggak berangkat salat di situ. Dan orang yang i'tikaf di situ akhirnya salat sendirian, atau dia keluar dari masjid tersebut ke masjid yang lain. I'tikafnya terganggu demi menyamakan salat. Nah, supaya i'tikaf tidak terganggu, maka sebaiknya, sepantasnya i'tikaf itu di masjid yang ada imam, ada muadzin. Ketika Nabi sabdakan seperti itu, maka selayaknya masjid itu memiliki imam
tetap dan memiliki muazin tetap. Karena Nabawi punya imam, Nabi SAW, Khalifah Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada muazinnya, Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum. Maka juga ada muazin Nabi di situ, yaitu Sayyidina Abu Mahdhurah. Naam, Sayyidina Abu Mahdhurah. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Baik makanan maupun minuman. Setiap yang memabukkan, baik makanan ataupun minuman, haram dimakan. Lampunya masih menyala. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Wa man syaribal khamra. Dan siapa saja yang meminum khamar. Dan siapa saja yang meminum khamar fid dunya, di dunia, famata, lalu dia meninggal dunia, famata, lalu dia meninggal dunia, wa huwa yudminuha, dan dia selalu meminumnya, dan dia berkekalan meminumnya khamar, lam yatub, dia belum sempat bertaubat. Lam yatub, dia belum sempat bertaubat. Lam yashrabha, niscaya dia tidak akan meminumnya khamar di akhirat. Niscaya dia tidak meminumnya khamar di akhirat. Sekali lagi kita sampaikan bahasanya hidup itu memilih, mau sekarang atau nanti. Kalau dia minum khamar sekarang di dunia, dia tidak dapat fasilitas minum khamar di akhirat. Fasilitas minum khamar di akhirat adanya di sorga. Dan ini bahasa sindiran bahwa dia tidak masuk sorga. Pemabuk tidak akan masuk surga, karena minum khamar hanya adanya di surga. Tapi orang yang menahan diri pada hari ini dari minum khamar, Allah akan sediakan baginya sungai khamar di surga. Allah sediakan sungai khamar, bukan pakai gelas, tapi sungai, mandi situ, minum sebanyak-banyaknya. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, orang yang memakai emas di dunia, dia tidak akan memakai emas di akhirat. Orang yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakai sutra di akhirat. Karena fasilitas sutra dan emas itu adalah fasilitas yang Allah sediakan bagi ahlul jannah, penduduk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan 4 sunan. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram.
Wa ma askara minhul faraku pamil'ul kaffi minhu haram. Apa saja yang memabukkan darinya, ma askara, apa saja yang memabukkan, minhu darinya, al faraku, oleh jumlah farak. Farak itu adalah sejenis ukuran yang volumenya 16 liter. Itu farak. Satu farak 16 liter. Familul kaffi min, maka sepenuh telapak tangan. Familul kaffi, maka sepenuh telapak tangan, minhu, dari minuman, hukumnya haram. Dia minum 1 liter enggak mabuk, 2 liter enggak mabuk, 10 liter enggak mabuk, 12 liter enggak mabuk, 16 liter dia minum, dia mabuk. Berarti minuman itu berpotensi memabukkan. Lalu kalau diminum hanya segenggam, hanya sepenuh 1 telapak tangan, maka hukum itu juga haram. Kemarin dalam kitab fikih kita bahas tentang minuman. Di situ ada pendapat yang mengatakan, sekelompok ulama mengatakan sedikit daripada minum mabukkan tidak haram. Kenapa pendapat itu dipandang dhaif oleh para ulama? Karena bertentangan dengan hadis hasan yang ada di sini, sehingga pendapatnya dhaif. Nah, pendapat yang kuat, jumhur ulama, berapapun, setetes sekalipun dari minuman yang berpotensi memabukkan, tetap hukumnya haram. Walaupun potensi memabukkan itu bisa didapat kalau diminum dalam jumlah 16 liter. Siapa yang mampu minum 16 liter? Nggak ada. Kopi kalau untuk minum 16 liter, mabuk juga. Air galon itu 1 galon 9 liter. Antum minum 2 galon 18, kurang dikit. 1,5 galon minum untuk sarapan pagi ini, pasti teler. Lalu kenapa Nabi sebutkan di sini 1 farak? Artinya sekecil apapun potensi minuman itu memabukkan, sekecil apapun potensinya, sehingga untuk mabuk itu mesti 16 liter minumnya, baru hasil mabuk, segenggam pun haram. Dilihat, alkoholnya cuma 5%, boleh berarti. Ini hadis pembantahnya. 5% alkoholnya tetap haram. Ke Indonesia melegalkan kalau 5%. Artinya kalau dijual nggak ditangkap pemerintah. Tapi Islam tidak boleh. Berdasarkan hadis tadi. Artinya dengan alkohol 5%, berarti potensi memabukkannya kecil. Supaya mabuk bagaimana? Mesti minum 10 liter baru bisa mabuk. Sehingga Nabi sabdakan, minuman yang memabukkan dalam jumlah 16 liter, hasil potensi memabukkannya, maka 1 genggam dari minuman tersebut tetap haram. Jadi hadis ini membantah pendapat sekelompok ulama yang kemarin kita baca dalam kitab Fathul Mu'in. Yang kedua, hadis ini melarang minuman yang beralkohol 1% apapun, kecuali alkohol nabati yang tersimpan pada tapai.
itu tapai ada alkoholnya, maka dia tidak haram. Minuman perasan anggur ada alkoholnya, selagi tidak sampai kepada potensi memabukkan, maka dia tidak haram. Cuka anggur yang sudah menjadi cuka, khamar yang menjadi cuka, itu ada kadar alkoholnya. Maaf, bukan bahasa kadar alkohol nabati. Maaf, bukan alkohol nabati, tapi bahasanya alkohol yang ada secara serta-merta. Karena kalau dikatakan alkohol nabati, orang katakan semua alkohol nabati. Semua alkohol nabati. Tidak ada alkohol hayawani. Nggak ada orang buat minuman memabukkan itu dari daging ayam. Tidak ada minuman itu dari daging sapi. Tidak ada orang buat minum mabukkan itu dari ikan, dari udang. Walaupun minum air ikan bikin mabuk. Semua minuman memabukkan itu dari buah-buahan, sayur-sayuran. Khair. Jadi istilah alkohol nabati itu tidak bisa dibenarkan. Oh, boleh parfum pakai alkohol asal alkoholnya nabati. Semua alkohol nabati. Kullu muskilin haramun. Setiap perkara yang membingungkan haram. Setiap perkara yang membingungkan haram. Apanya yang membingungkan? Ini saya bingung cara makan makanan ini. Apakah dicampur atau dimakan dipisah-pisah? Itu jadi haram? Enggak. Saya bingung naiknya kendaraan ini. Apa naiknya di depan atau di belakang? Tidak haram. Nah, berarti hadisnya masih am lagi. Harus taksis. Muskilnya apa? Maka ulama tafsirkan, setiap perkara yang membingungkan hukumnya. Setiap perkara yang membingungkan hukumnya, maka dia haram. Walaysa fid dini iskal. Tidak ada pada agama perkara yang membingungkan. Tidak ada pada agama hal yang membingungkan. Karena agama telah menjelaskan semuanya. Jadi kalau ada sesuatu yang membingungkan, jangan dibuat. Bingung halal atau haram. Kita bingung boleh atau tidak boleh. Kita bingung sah atau tidak sah. Jangan lakukan. Nabi bersabda, "Da' ma yaribu ila ma la yuribu." Tinggalkan sesuatu yang membingungkanmu kepada sesuatu yang tidak membingungkanmu. Kullu musawwir. Setiap pelukis finnari, dalam neraka. Nah, pelukis di sini juga ditaksis oleh ulama. Pelukis makhluk hidup. Tapi kalau dia melukis rumah, motor, pohon, hutan, ada masalah. Setiap pelukis makhluk hidup. Kullu musawwir, setiap pelukis finnari, dalam neraka. Yuj'alu lahu, dijadikan baginya. Yuj'alu lahu, dijadikan baginya. Bi kulli suratin, dengan setiap gambar. Sawwaraha, yang telah ia lukis akannya. Nafsan, akan nyawa, akan ruh. Fatu'adzibuhu fi jahannam, maka menyiksa ia gambar
maka menyiksa ia lukisan, maka akan dibuatkan ular untuk dia sebanyak dia gambar, kemudian dikasih nyawa ular itu menyiksa pelukisnya. Dia buat pula gambar gajah, Allah ciptakan gajah untuk dia di neraka, Allah kasih nyawa yang akan menginjak-injak orang itu. Maka semakin banyak makhluk hidup yang dia cipta, yang dia lukis, semakin banyak media yang akan menyiksanya. Berarti dia telah memperbanyak media siksa untuknya di neraka. Nah, sebelumnya dia diberikan pilihan oleh Allah. Apa pilihannya? Kamu tiupkan nyawa ke makhluk yang kamu lukis. Kalau kamu mampu mentiupkan nyawa ke dalamnya, kamu gak akan diazab. Tapi kalau kamu tidak mampu meniupkan nyawa, maka kamu akan diazab. Maka Allah akan mengazabnya sampai dia tidak mampu meniupkan nyawa ke makhluk yang dia lukis. Lalu azabnya bagaimana? Azabnya, media azabnya adalah makhluk yang dia lukis. Allah wujudkan menjadi makhluk yang asli yang akan menyiksa orang tersebut. Sehingga Nabi katakan, kalau mau melukis, lukislah tanam-tanaman yang tidak bernyawa. Lalu bagaimana dengan gambar? Kalau melukis tidak boleh, berarti memoto juga tidak boleh, karena itu melukis orang. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Beda antara gambar dan foto. Karena kalau melukis itu dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya. Sementara foto dan gambar itu adalah teknologi yang bisa menahan bayangan di dalam cermin. Antum berdiri di cermin, lihat muka di situ. Kemudian ketika antum pergi, bayangan ikut pergi. Ketika antum pindah, bayangan hilang. Ada satu teknologi, ketika kita pindah dari cermin tersebut, bayangannya sisa di situ, lengket, nggak hilang. Itulah foto. Jadi kita tidak memoto, kita tidak melukis, cuman berusaha menahan bayangan yang ada. Bayangan itu adalah ciptaan Allah. Allah yang ciptakan itu. Tapi kita buat medianya, kita usahakan yang teknologinya sampai bayangan itu tersisa, tidak hilang. Sehingga ulama membolehkan foto. Jadi berfoto tidak haram, karena dia bukan melukis, tapi menahan bayangan yang ada di cermin. Oke. Lalu dicetak bagaimana? Mencetak juga sama. Lalu yang haram di foto yang mana? Yang haram adalah memuliakannya, memajang di dinding. Itu hukumnya haram, karena dimuliakan. Tapi kalau dicetak foto antum di keset kaki, boleh, nggak haram. Karena tidak dimuliakan. Dengan dalil, ketika tirai Sayyidah Aisyah bergambar makhluk hidup, Nabi katakan turunkan. Kemudian Sayyidah Aisyah potong itu tirai, buatkan sarung bantal, dan Nabi memakainya. Artinya ketika ditirai terpajang hukumnya haram, ketika jadi bantal terhinakan, maka hukumnya jadi boleh. Maka kalau ada karpet bergambar, itu hukumnya tidak haram. Kalau ada apa itu, spray, ada bergambar makhluk hidup, dia suka pemain bola, jadi gambar pemain bola di situ. Dia suka
monyet, lalu gambar monyet spraynya, selimutnya bergambar monyet juga, itu tidak jadi haram. Tidak bisa digunakan hadis Nabi yang berbunyi la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wasuratun. Tidak masuk malaikat ke dalam rumah, di sana ada gambar, di sana ada patung. Gambar apa yang dimaksudkan? Gambar muhtaram, gambar yang dihormati, dan gambar siapa saja, termasuk gambar wali sekalipun, dan termasuk gambar orang soleh juga, sama saja hukumnya. Nah, dalam hal ini kita berseberangan dengan orang-orang tasawuf dalam hal ini. Bukan orang tasawuf, sebahagian oknum tasawuf. Nah, yang hobi memajang gambar para ulama dan wali di sepanjang rumahnya. Kenapa? Karena Nabi melarang sutra gorden Sayyidah Aisyah yang bergambarkan makhluk hidup. Dan Nabi membolehkan setelah jadi sarung bantal. Kan tidak mungkin kita cetak foto ulama di karpet, penghinaan. Nah, kalau begitu kita simpan dalam album saya, kalau perlu dilihat, sehingga tidak muhtaram. Jangan libatkan diri kepada perkara mukhtalaf. Nah, harus waspada dan harus hati-hati dalam bermuamalah, dalam menjalani kehidupan. Cukup, insyaAllah.